Ya bisa, tapi tidak semua energi itu bisa diteruskan. Karena energi itu berpindah ke tingkat orbit selanjutnya karena diubah dalam bentuk energi panas dan aktivitas kehidupan. Nah, maka dari itu energi dalam suatu tingkatan tropik itu memerlukan suatu jumlah energi dalam suatu tingkatan tropik dalam ekosistem. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Di mana guru itu sebagai fasilitator, sedangkan kalian itu nantinya akan mencari jawaban sendiri dari pertanyaan yang diberikan. Pengerjaannya KPD-nya ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Bacakan apa itu piramida biomasa? Ya. Piramida biomasa merupakan piramida biomasa merupakan piramida ekologi yang mendasarkan pada massa atau berat total seluruh komponen biotik habitat tertentu pada masa tertentu yang dinyatakan dalam satuan gram atau kuadrat. Kelebihan dan kelemahan dari piramida biomasa itu yaitu dapat menggambarkan secara akurat mengenai jumlah energi yang dimiliki oleh setiap tingkatan tropiknya. Sementara kelemahannya itu dipengaruhi oleh perubahan musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Ekosistem darat contohnya apa? Pohon dan geologis. Terus piramida terbalik itu adalah contohnya ekosistem perairan. Nah, dinamakan piramida terbalik itu kenapa? Di darat. Karena menggambarkan masa suatu gambaran produsen yang lebih besar daripada masa gabungan tingkat tropiknya dalam konsumen berikutnya. Paham? Sedangkan piramida terbalik itu adalah suatu yang menggambarkan masa gabungan produsen yang lebih kecil daripada tiap tingkatan masa konsumennya. Kan yang pertama itu yang paling bawah ada produsen. Dan yang kedua kan itu yang paling atas itu ada 9 kalorimeter. Yang tingkat konsumen dan yang paling bawah itu ada paling bawah. Yang kedua yang ketiga Nah, kenapa kok bisa 9, 90, 900 dan 9.000? Karena semakin ke atas itu nantinya akan dikalikan 10, 9 dikali 10 90 dan 900 dikali 10 itu 9.000 km per meter kuadrat. Dan kemudian yang kedua itu 8 dan yang terakhir itu 12. Kenapa kok bisa 4, 8, 12? Kali 2 kali 2 8
piramida yang berapa? 4 ditambah 4. Kembalinya 4 ditambah 4. 4 ditambah 4. Ya. 8 ditambah 4. 16. Jadi ditambah ya, bukan? Jadi piramida energi itu merupakan suatu tipe piramida yang menggambarkan gambaran suatu piramida yang lebih akurat atau lebih jelas tentang aliran energi. Apa ada yang mesti ingat apa itu aliran energi? Yang AS ada. Kemudian kelebihan dari piramida energi itu, semakin tinggi tingkat profitnya itu, maka semakin efisien dalam penggunaan energinya. Sementara kelemahannya itu, yaitu tiap organisme yang ditetapkan itu hanya diperuntukkan pada satu tingkatan profit saja. Lain seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Kemampuan organisme dalam ekosistem menerima dan menyimpan energi dinamakan produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem terdiri dari produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Ya. Jadi intinya produktivitas ekosistem itu dinamakan produktivitas ekosistem itu karena kemampuan suatu organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. Organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat mencari makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Nah, sedangkan produktivitas sekunder itu adalah kecepatan organisme yang berat. Itu merupakan suatu bahan organik yang disimpan atau dikenal sebagai produktivitas primer. Satu kecepatan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan yang biasa digunakan autotrof. Sedangkan untuk yang produktivitas sekunder yaitu suatu gambaran atau kecepatan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, biasanya disebut dengan heterotroph. Jadi terus mana pembangunannya? Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi piramida ekologi dan produktivitas ekosistem. Piramida ekologi. Isi utama produsen dalam piramida ekologi, produsen beruji sebagai organisme autotrof yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Mereka menyediakan sumber makanan dari energi bagi konsumen tingkat berikutnya dalam rantai makanan. Jumlah energi makin berkurang. Mengapa jumlah energi semakin berkurang pada setiap tingkat trofik? Hal ini terjadi karena dalam setiap perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya, sebagian besar energi hilang dalam
bentuk panas akibat proses metabolisme, respirasi dan aktivitas lainnya hanya sekitar 10%. Energi yang diteruskan ke hipertrofi berikutnya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini juga akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu hubungan organisme pada tingkat tropik ekosistem itu digambarkan dalam piramida. Jadi piramida ekologi itu berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi berapa? 3. Piramida biomasa itu digolongkan menjadi 2, yaitu apa saja? Biomasa, kerja, dan terbalik. Kemudian produktivitas ekosistem. Jadi dinamakan produktivitas ekosistem itu karena kemampuan suatu organisme untuk menerima dan menyimpan suatu energi. Dan produktivitas ekosistem itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu produktivitas primer kotor dan bersih. Ada yang masih ingat tadi apa itu produktivitas primer dan produktivitas sekunder perbedaannya? Kalau primer mengukur kemampuan kalian tentang materi yang sudah diajarkan tadi. Untuk yang masih bersama kelompoknya bisa dulu di tempat masing-masing. Kalian sebelum ibu tutup pembelajaran pada pertemuan hari ini, mungkin dari kalian ada refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Apakah materi kalian setelah pertemuan hari ini berkembang tentang piramida ekologi? Menjadi tahu, Bisa angkat tangan, namanya siapa? Berapa? Ya, berapa? Tangan aja namanya. Enggak apa-apa, yang dari Dewa Pak Ayo. Terus yang lain? Selain materinya mungkin kesannya apa dari pembelajaran hari ini? Kesannya apa? Saya makin paham tentang piramida ekologi. Bentar ya, kami dulu. Baik, begitu saja pembelajaran pada pertemuan hari ini. Kurang lebih